Pada suatu malam yang sunyi, ketika dunia sedang terlelap, terjadi sebuah perjalanan yang tidak hanya menembus jarak, tetapi menembus kesadaran manusia. Perjalanan itu kita kenal sebagai Isra Miraj. Bukan sekadar kisah keajaiban, bukan hanya tentang langit dan ketinggian, tetapi tentang jiwa yang dipanggil untuk pulang. Isra adalah langkah pertama, perpindahan, pergerakan dari kebiasaan yang melelahkan, dari luka, dari penolakan, dari keletihan hidup. Menariknya, perjalanan ini terjadi bukan saat hidup Nabi berada di puncak kebahagiaan, melainkan setelah kehilangan, setelah kesedihan, setelah hati diuji, seolah hidup ingin mengingatkan kita. Seringkali kedalaman spiritual lahir dari rasa sakit yang diterima dengan kesadaran. Lalu Miraj, kenaikan, bukan sekadar naik secara fisik, tetapi naik dalam kejernihan hati, naik melampaui ego, naik melampaui rasa paling benar, naik menuju makna terdalam kehidupan. Dan dari perjalanan agung itu yang dibawa pulang bukan kekuasaan, bukan harta, bukan keistimewaan dunia. Yang dibawa pulang adalah salat, karena salat adalah miraj bagi manusia biasa. Sebuah undangan harian untuk berhenti sejenak, menundukkan kepala dan mengingat bahwa kita bukan pusat segalanya. Dalam salat kita belajar hadir, bukan sekadar bergerak, tetapi menyadari napas, menyadari kelemahan, menyadari bahwa hidup ini lebih luas dari masalah yang kita genggam. Spiritualitas sejati tidak membuat seseorang merasa lebih suci, tetapi membuatnya lebih pelan dalam menilai, lebih dalam memahami, lebih ringan dalam memaafkan. Karena siapapun yang benar-benar naik akan kembali ke bumi dengan hati yang menenangkan. Mungkin kita tidak pernah menembus langit, tetapi setiap hari kita selalu diundang untuk melakukan miraj kecil dalam hidup kita. Saat kita memilih sabar di tengah amarah, saat kita memilih jujur di tengah godaan, saat kita memilih berempati di tengah perbedaan, di sanalah Isra Miraj hidup, bukan di masa lalu, tetapi di kesadaran hari ini. Maka ketika kita bersujud, biarkan bukan hanya dahi yang menyentuh bumi, tetapi juga ego, kesombongan, dan keinginan untuk merasa paling benar. Karena perjalanan kepada Tuhan tidak selalu tentang naik setinggi mungkin, tetapi tentang pulang sedalam-dalamnya ke dalam hati yang jernih.